Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Khairunisa dengan NIM 08011182530023 dari kelompok 3 Praktikum Algoritma Pemrograman. Di sini saya akan mengerjakan untuk lampiran soal nomor 11, yakni diminta untuk membuat program mengecek kalimat apakah merupakan bilangan palindrom atau bukan. Nah, sebagaimana yang diketahui, palindrom itu adalah kata atau frasa atau angka ataupun susunan karakter yang terbaca sama baik dari depan maupun dari belakang. Oke, jadi di sini sudah disiapkan untuk codingannya. Sini akan saya jelaskan. Yang pertama, di sini kita menggunakan header IOStream. Ini agar kita dapat menggunakan fungsi input-output seperti in dan juga out, lalu agar kita dapat menggunakan fungsi line. Lalu, kita menggunakan header string juga. Ini fungsinya agar kita dapat menggunakan strlen yang berada di dalam header string ini. Oke, selanjutnya, kita di sini menggunakan using namespace std. Ini fungsinya agar kita tidak perlu menuliskan std.2.2 berulang kali pada setiap perintah. Oke, karena di sini diminta untuk menggunakan rekursif, maka di sini kita terlebih dahulu kita deklarasikan untuk functionnya. Nah, di sini ada function dengan tipe data integer, dengan nama functionnya adalah check. Lalu, di sini parameternya ada char, dia merupakan array. Dia ada array s, dia merupakan tipe datanya adalah char. Lalu ada variabel d dengan tipe data integer, dan ada variabel b dengan tipe data integer. Nah, di dalam function ini, kita karena melakukan rekursif, maka harus ada kondisi dasar agar kita dapat berhenti. Nah, di sini kita masuk ke pengecekan kondisi. Di kondisi pertama ini, kita mengecek apakah nilai dari si D itu lebih besar sama dengan B. Jika dia memenuhi kondisi tersebut, maka akan dilakukan return 1. Nah, kalau seandainya kondisi yang pertama ini tidak memenuhi, maka dia akan lanjut ke pengecekan kondisi berikutnya. Dia akan masuk ke dalam blok else if. Di sini dia mengecek untuk array S dengan indeks D, apakah dia itu tidak sama dengan S indeks ke B. Nah, jika dia memenuhi kondisi ini, maka akan dilakukan return 0. Lalu, jika seandainya kedua kondisi di atas tadi tidak ada satupun yang memenuhi, maka dia masuk ke dalam blok else. Nah, di sini dia melakukan return check S, D plus 1, B min 1. Nah, ini dia memanggil fungsinya sendiri. Lalu, di utamanya di bagian inline, di sini kita terlebih dahulu mendeklarasikan untuk eh, array. Nah, di sini ada array S, indeksnya itu adalah 100. Tipe data dari array ini adalah char. Lalu selanjutnya, kita akan menampilkan teks ke layar, yakni teks masukkan kata atau angka. Lalu akan diminta inputan oleh program, itu menggunakan perintah in, lalu inputan kita tadi akan disimpan ke dalam variabel S. Nah, selanjutnya di sini kita akan menghitung panjang dari kata yang kita masukkan tadi. Nah, di sini cara kita menghitungnya adalah dengan kita menggunakan strlen. Nah, ini adalah salah satu perintah yang terdapat di dalam fungsi string tadi. Nah, di sini strlen s itu akan disimpan nilainya ke dalam variabel n. Maka tadi nilai dari si n ini akan kita gunakan pada saat kita melakukan pemanggilan fungsi cek tadi. Nah, di sini kita melakukan pengecekan kondisi. Kita mengecek apakah ketika pemanggilan fungsi cek S 0, N min 1 itu nilainya sama dengan 1. Nah, jika seandainya dia memenuhi kondisi tersebut, maka akan ditampilkan ke layar itu teks palindrom. Namun, jika kondisinya tidak memenuhi, maka dia akan menampilkan teks bukan palindrom. Nah, nilai dari si S tadi itu akan dikirimkan ke dalam function check. Dia akan dimasukkan ke dalam array S tadi. Untuk nilai yang 0 itu akan dikirimkan ke D, lalu untuk N-1 itu akan dikirimkan ke dalam parameter D. Ya, mungkin kita bisa coba untuk running.
Oke, di sini misalkan kita menginput katanya yaitu adalah radar. Maka di sini yang akan ditampilkan adalah palindrom. Karena bagaimanapun kalau misalnya kita membaca radar dimulai dari depan ataupun dari belakang, maka yang kita baca itu akan tetap dibaca sebagai radar. Oke, di sini kita bisa masuk ke dalam logika dan deskripsi programnya. Oke, jadi program ini dimulai dengan memesan array karakter S untuk menyimpan kata atau angka yang akan diperiksa, serta ada variabel N dengan tipe data integer untuk menyimpan panjang dari string S tadi. Lalu, program ini akan menggunakan fungsi recursive check untuk membandingkan karakter dari sisi kiri dan sisi kanan string secara berpasangan. Jika kedua karakter yang dibandingkan sama, maka pemeriksaan dilanjutkan ke karakter berikutnya dengan indeks kiri bertambah dan indeks kanan berkurang. Proses rekursif ini akan berhenti ketika indeks kiri itu sudah lebih besar atau sama dengan indeks kanan yang menandakan seluruh karakter telah cocok. Jika ditemukan satu saja pasangan karakter yang tidak sama, fungsi langsung mengembalikan nilai salah. Berdasarkan hasil fungsi tersebut, program menentukan apakah input merupakan palindrom atau bukan, lalu akan ditampilkan hasilnya ke layar. Nah, untuk penjelasan program mungkin dapat dilihat di layar, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada saat program tadi, mungkin tidak perlu untuk dijelaskan kembali. Mungkin kita bisa masuk ke dalam penjelasan runningnya. Oke, untuk penjelasan running ini, misalkan tadi kita sebagai user itu kita mengetikkan kata itu adalah radar. Nah, radar ini akan disimpan ke dalam si S tadi. Lalu di sini program itu dimulai. Nah, pada saat kita running, itu yang pertama muncul adalah teks, masukkan kata atau angka. Lalu kita sebagai user tadi mengetikkan radar. Lalu array S tadi itu berisi R, A, D, A, R. Nah, ini karena tadi array kita itu tipe datanya adalah char. Maka secara otomatis kata yang kita masukkan tadi itu dia elemen-elemennya itu dimasukkan ke dalam masing-masing satu kamar. Oke, selanjutnya program ini menghitung panjang string menggunakan strlen s. Nah, lalu nilai dari si n ini hasilnya adalah 5. Dari R, A, D, A, R ini jumlahnya ada 5. Oke, selanjutnya program melakukan pengecekan kondisi pada if. Dia memanggil fungsi terlebih dahulu, itu ada fungsi check, lalu parameternya ada S, 0, dan 4. Dia mengecek apakah sama dengan 1. Nah, di fungsi check S04 ini, dia mengecek terlebih dahulu apakah nilai dari si D itu lebih besar sama dengan B. Nah, nilai dari si D tadi kan adalah 0, nilai B adalah 4. Nah, karena 0 tidak lebih besar sama dengan 4, maka dia lanjut mengecek ke kondisi di bawahnya. Dia mengecek di sini apakah S indeks ke D tidak sama dengan S indeks ke B. Nah, di sini S indeks ke 0 dia dicek apakah dia tidak sama dengan S indeks keempat. S indeks ke-0 itu adalah R, dan S indeks keempat itu adalah R juga. Nah, karena kondisi ini tidak terpenuhi, maka dia masuk ke dalam blok else. Di sini dia memanggil fungsi rekursif. Dia mengecek, dia memanggil fungsi rekursif untuk cek S 0 ditambah 1, 4, min 1. Atau S 1, 3. Nah, di S1, cek S13 ini, dia kembali mengecek apakah D itu lebih besar sama dengan B. Nah, D-nya tadi adalah 1 dan B-nya adalah 3. Karena 1 itu tidak lebih besar sama dengan 3, maka dia lanjut mengecek ke kondisi selanjutnya. Di sini dia mengecek apakah S indeks ke D itu dia tidak sama dengan S indeks ke B. Nah, nilai D tadi adalah 1, nilai B adalah 3, maka dia cek apakah S indeks ke-1 tidak sama dengan S indeks ketiga. Nah, yang mana S indeks ke-1 adalah A, lalu S indeks ketiga adalah A.
Nah, maka kondisi ini tidak terpenuhi. Lalu dia masuk ke dalam blok else. Di sini dia memanggil fungsi rekursif untuk cek S 1 ditambah 1, 3 min 1. Atau cek S 22. Nah, cek S22 ini dia kembali mengecek apakah nilai dari si D itu lebih besar sama dengan B. Karena D itu adalah 2 dan B-nya adalah 2, nah di sini 2 itu lebih besar sama dengan 2. Maka program akan mengembalikan nilai 1. Nah, di sini kita masuk ke dalam proses pengembalian nilainya. Nah, nilai 1 dari iterasi ketiga ini dikembalikan ke iterasi kedua tadi. Nah, nilai 1 dari iterasi kedua dikembalikan ke iterasi 1. Lalu, nilai 1 dari iterasi ke 1 ini dikembalikan ke fungsi main tadi. Nah, lalu kita masuk ke dalam pengecekan fungsi tadi. Nah, karena kita sudah mendapatkan hasil dari si fungsi tadi, itu adalah 1, maka dia cek apakah 1 sama dengan 1. Karena memenuhi kondisi ini, maka program mencetak teks palindrom. Lalu programnya berakhir. Selanjutnya, kita masuk ke pseudocode-nya. Di sini, kita mulai dari menjabarkan pseudocode untuk yang in main terlebih dahulu, atau untuk program utamanya. Nah, di sini ada eh, ada variabel S, dia merupakan char dengan indeksnya itu adalah 100. Lalu ada variabel N dengan tipe data integer. Selanjutnya kita memulai programnya. Nah, di sini kita terlebih dahulu menginputkan nilai dari si S tadi kan. Untuk fungsi si in di program tadi, pada pseudocode kita tuliskan dia sebagai read S. Selanjutnya, nilai dari si N itu diisi dengan, maaf, itu ada sedikit kesalahan, seharusnya itu strlen S. Nah, tanda sama dengan itu dia di sini diganti dengan bentuk panah ke arah kiri, atau itu dibaca diisi. Selanjutnya, di sini program mengecek kondisi. Nah, untuk ini sama dengan yang berada di fungsi main tadi. Kita panggil fungsinya, lalu kita cek apakah dia sama dengan 1. Nah, untuk di pseudocode ini, untuk penjabaran pernyataan kondisi, itu dia menuliskan if, lalu kondisi diikuti dengan then, baru statementnya. Begitu pula untuk yang bagian else. Nah, untuk else ini baru kita tuliskan statementnya bukan palindrom. Untuk fungsi cout, itu pada pseudocode kita tuliskan dia sebagai write. Oke, lanjut. Untuk pseudocode yang fungsi cek. Nah, untuk fungsi cek itu kita pisahkan dia dalam kotak, jadi dia tersendiri. Nah, di sini kita tadi mengecek untuk kondisi dasarnya kan, yang pertama kali kita cek ketika D itu lebih besar sama dengan B, maka dia melakukan return 1. Lalu, maaf itu seharusnya ada else if. Nah, else if S indeks D tidak sama dengan S indeks ke B, maka dia melakukan return 0. Lalu untuk di blok else, dia langsung melakukan return cek S D plus 1, B min 1. Lalu programnya di sini pseudocode-nya berakhir. Oke, kita bisa lanjut ke flowchart-nya. Oke, di sini kita ada dua flowchart, yakni untuk yang in main dan juga untuk yang fungsi cek tadi. Nah, di in main ini, kita mulai dari start lebih dahulu dengan bentuk ellipse. Selanjutnya, kita menginputkan si S tadi. Lalu, kita melakukan proses. Nah, untuk proses ini, itu digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Nah, itu tadi prosesnya adalah N sama dengan strlen S. Selanjutnya, kita melakukan cek kondisi. Nah, kita cek kondisi apakah fungsi cek dengan parameter S 0 N min 1 itu sama dengan 1. Jika seandainya memenuhi, maka dia akan melakukan cout atau melakukan output teks palindrom. Tapi jika seandainya kondisi itu tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan cout bukan palindrom. Lalu diarahkan ke blok N dengan bentuk ellipse juga. Selanjutnya, untuk yang
eh, fungsi cek tadi, nah itu juga kita mulai dari start dengan bentuk elips, lalu kita melakukan pengecekan kondisi. Nah, di pengecekan kondisi ini kita tuliskan D lebih besar sama dengan B. Nah, jika kondisi ini terpenuhi, maka dia akan melakukan return 1. Untuk return itu digambarkan dengan bentuk persegi panjang juga sama seperti proses. Nah, jika seandainya dia tidak memenuhi kondisi tersebut, dia masuk ke blok else if. Nah, dia langsung mengecek kondisi lagi, apakah S indeks ke D itu tidak sama dengan S indeks ke B. Nah, jika kondisi ini terpenuhi, maka dia akan melakukan return 0. Tapi jika dia tidak terpenuhi, dia melakukan return check S D plus 1 B min 1. Lalu, semuanya ini kita hubungkan dia ke dalam blok N. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan dari saya untuk soal nomor 11. Saya ketahui bahwa banyak sekali terdapat kesalahan eh, pada soal kali ini. Jadi saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.